Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sebelum kajian dimulai, ana pengen tahu mana kisem ibadah, angkat tangan. Ada enggak di dalam masjid ini? Kisem ibadah mana? Angkat tangan. Kisem ibadah. Itu mana? Dua. Satunya cuma dua? Tiga. Ada lagi? Empat. Siapa lagi Faras? Askar mana? Askar. Dibagi ya. Satu masuk di pojok sana. Masuk. Nanti Ana minta tolong yang ramai catat namanya ya. Masuk satu sana. Askar masuk sana. Yang lain sini, kisah ibadah, sini satu nih. Gak usah takut. Gak usah takut. Antum siapa? Fahrul ya? Nah. Ada yang ramai langsung ya Fahrul, catat. Gak usah takut. Siapa lagi? Faras, tadi kayaknya ada lagi di situ. Nah, suruh maju sini. Nah, antum sini. Antum kisah ibadah. Sini antum dua sini. Nah, di pintu antum. Insya Allah kelas 3 enggak keluaran enggak insya Allah. Tadi siapa yang di sini? Nah, istemua pada keluaran isin. Tua-tua kok isi keluaran ya. Diundang Ami mbok. Nah, Mas Ami keluaran. Ustadz keluaran kajian kan lucu. Nah, biasanya sing MTS ini. Baik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan ke kita yaitu kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahadisul Akhlaq. Salah satu karya tulis yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu taala, dan kita masih di bab hukukul ummal, hak-hak para pekerja. Kita akan melanjutkan hadisnya. Tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma ufir lana wa liwalidayna wa li aqaribina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li jami'al muslimina amin. Qala Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha'i min asyatil qarna'i. Rawahu Muslim. Naam. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala dalam kitabnya Ahadisul Akhlaq ini
yaitu tentang pertanggungjawaban, tentang balasan yang akan didapatkan oleh semua makhluk. Bahkan sampai hewan pun akan saling membalas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Semua makhluk nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan balasannya masing-masing. Kata Nabi apa ikhwan? Semua makhluk. Makhluk itu sih apa? Sesuatu yang diciptakan. Berarti apa saja? Manusia, terus jin, udah? Hewan, tumbuhan, matahari, bulan, dan yang lainnya. Sesuatu yang diciptakan itulah makhluk. Nanti di hari kiamat semuanya akan mendapatkan balasan setimpal. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna'i. Bahkan sampai-sampai kambing yang bertanduk pun akan dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Jadi nanti di hari kiamat akan ada kisos di antara sesama hewan. Kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat akan ada kambing yang bertanduk, ikhwan. Itu akan diseruduk oleh kambing yang tidak bertanduk. Loh kok bisa Ustadz? Kenapa? Karena dulu di dunia kambing yang bertanduk ini iseng. Hewan juga bisa iseng. Kambing yang bertanduk nyeruduk kambing yang tidak bertanduk. Kambing yang tidak bertanduk nggak bisa bales di dunia. Tapi nanti di akhirat, kambing yang tidak bertanduk ini akan membalasnya. Karena apa? Iseng. Berarti kalau misalnya kita iseng ke teman kita ngapa? Jewer misalnya. Atau nyelentik. Atau ngelidiki. Atau ngeledek ini itu, maka nanti akan dibalas juga di hari kiamat. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pertanyaannya, pembahasan kita kan tentang kewajiban, ya, hak pekerja yang harus ditunaikan. Kok bisa-bisanya ini membahas tentang hewan si kepriwe? Apa salah cetak ya? Mana Fadlan ya, biasanya salah cetak kitabnya kayak saat ya. Ini salah cetak apa enggak? Nah, kita kan bahas bab apa? Bahas bab hak-hak para pekerja. Tapi kok Syekh Abdul Razak malah bawa hadis tentang wedhus sing pada pating nyeruduk. Nyambung apa ora? Nyambung? Apa sih nyambung? Hah? Pekerja dengan kambing, apa yang nyambung? Siapa yang bisa jawab? Nah, Sakti. Kalau atasan nggak berbuat adil pada bawahannya, nanti di hari kiamat dibalas seperti kambing berarti. Akhlaknya.
Akhlaknya kayak kambing yang bertanduk itu. Gimana? Nah, jazakallahu khairan. Ada jawaban lain? Barakallahu fiik, jawabannya bagus. Ada jawaban lain? Kira-kira nyambung apa enggak hadis ini dengan pembahasan kita? Gak ada yang berani nyoba? Nah, tafadhol. Hewan itu sama memiliki hak seperti manusia. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada jawaban lain nih, kawan? Kelas 10, gak ada yang berani jawab? Lagi? Hah? Nyambung apa enggak kira-kira menurut antum? Nyambung. Nyambung apa nih? Hah? Nyambung apanya, ikhwan? Nyambung pembahasannya. Bagaimana menyambungkannya? Begini. Kalau hewan saja dipersilahkan oleh Allah nanti di hari kiamat untuk saling mengkisos, apa maning manusia? Apalagi manusia. Hewan saja sama Allah dipersilahkan untuk mengkisos. Kambing yang pernah dizolimi oleh kambing lain, silahkan nanti di hari kiamat balas kezolimannya. Bahkan mungkin semut yang pernah dizolimi oleh semut lain juga akan mendapatkan izin oleh Allah untuk membalas. Singa yang dizolimi oleh singa yang lain juga nanti di hari kiamat akan saling membalas. Pokoknya semua, ikhwan, mereka semua akan diizinkan oleh Allah untuk saling membalas. Kalau hewan saja diizinkan oleh Allah, dipersilahkan oleh Allah untuk saling membalas, apalagi manusia. Apalagi seorang karyawan yang tidak mendapatkan haknya. Pekerjaannya banyak banget, tapi gajinya tidak sama seperti pekerjaannya. Nanti di hari kiamat, dia dipersilahkan oleh Allah untuk meminta haknya. Nyambung apa enggak berarti? Nyambung. Berarti salah cetak enggak? Enggak salah cetak ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau kita perhatikan ikhwan sekalian, adanya pembalasan, berarti kan perbuatan tersebut zolim atau tidak? Zolim. Hewan yang bertanduk zolim kepada hewan yang tidak bertanduk. Mereka dipersilahkan untuk kisos nanti di hari kiamat. Apalagi manusia. Maka hati-hati, jangan sampai kita zolim. Dan di sini perlu kita perhatikan, seringkali kalau kita dengar kata jangan zolim, kita langsung mikirnya ke siapa? Ke siapa? Ke teman biasanya. Siapa, San? Biasanya mau ke teman. Oh, kayak fulan kayak zoliming nyong, ngesok nang hari kiamat. Oh, kayak fulan kayak. Yang kita pikirkan tuh teman. Seasrama, sekelas, sepondok. Itu yang kita pikirkan. Tapi nggak pernah kita menyadari seringkali kita zolim ke orang tua. Jangan kira orang tua nanti di hari kiamat memaafkan, ikhwan. Belum tentu. Antum sudah hafal surat Abasa, Mbok? Murojaah lagi itu di bagian akhir. Coba baca artinya, nggak cuma hafalannya tok. Hafal Quran tapi nggak tahu artinya, ya eman-eman. Antum baca lagi itu. Bagaimana seorang ibu pisah dengan anaknya. Seorang suami lari. Bapak lari. Semuanya lari, kawan. Kenapa mereka lari? Takut pada saling minta tanggung jawab. Anak minta kepada ibu. Ibu akan minta kepada anak. Kenapa mereka minta hak mereka? Ya karena kezoliman kita. Antum jangan kira
yang pernah membuat orang tua nangis dan antum nggak minta maaf ke mereka, jangan kira nanti di hari kiamat akan selamat. Belum tentu. Ibu antum, bapak antum itu orang biasa, punya perasaan dan butuh pahala nanti di akhirat. Bahkan sampai-sampai di surat Al-Ma'arij, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang al-mujrim, orang-orang yang berdosa, di antaranya orang-orang kafir, sampai-sampai mereka itu pengen kepada Allah supaya mereka nggak masuk neraka, kemudian mengorbankan keluarganya. Ya Allah, jangan masukkan saya ke neraka. Ini bapak ibu saya saja. Gue korban ikhwan, untuk tumbal. Padahal ketika di dunia mereka saling tolong menolong. Makanya minta maaf ke orang tua kita yang pernah bikin mereka sedih, bahkan sampai nangis. Hati-hati ya. Jangan sampai ketika masih kecil antum bikin repot orang tua, sudah tua bikin repot lagi orang tua. Mau sampai kapan membahagiakan orang tua, Ivan? Kapan antum mau membahagiakan orang tua? Ini adalah kezoliman. Hati-hati. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan mendapatkan balasan. Kemudian baca qad nara syatan. Qad nara syatan tantihu wa nadhunnu Tantahu. sanallahu. Qad nara syatan tantahu ukhra wa nadhunnu anna al-amra qad intaha. Walaysa al-amru kadhalik. Bal inna hadhihi al-bahaim wal buhusha والطير والدواب كلها تحشر يوم القيامة. Nah, hasbuk. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan wa qad nara syatan tantahu ukhra wa nadhunnu annal amra qad intaha. Betapa seringnya kita melihat kambing yang bertanduk nyeruduk kambing yang tidak bertanduk. Lalu kita mengira paling enggak akan terjadi pembalasan. Kita sudah melihat itu sudah. Kayak seakan-akan gak ada sesuatu yang terjadi setelah itu. Padahal walaisal amru kadzalik. Perkaranya gak sesimpel itu. Bal justru inna hadhil bahaim wal wuhusya wat thair wad dawaba kullaha tuhsyaru yaumal qiyamah. Kata beliau bahwasanya semua hewan melata, baik itu yang buas maupun yang tidak buas, bahkan sampai burung yang terbang di angkasa, itu semua akan saling membalas satu sama lainnya di hari kiamat ketika mereka semua dibangkitkan. Lalu beliau membawakan dalil di surat Al-An'am. Fadhal Iqra. Qala Allah Ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Nah, kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Semua hewan melata. Hewan melata sih apa, ikhwan? Hewan melata itu hewan yang merayap. Hewan melata itu semua hewan yang merayap. Ya makhluk semua. Kita juga mungkin termasuk ya, makhluk yang berjalan di atas muka bumi. Wala ta'irin yatiru bi janahaihi. Begitu pula dengan hewan-hewan yang terbang di angkasa, yaitu burung-burung, semua jenis burung. Mau itu hewan yang jalan di muka bumi ataupun hewan yang terbang di langit sana yang dengan bijana haihi, dengan dua sayapnya, illa umamun amsalukum. Mereka itu semua adalah umat, kata Allah. Mereka itu semua adalah umat seperti kalian. Dan mereka beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Surat apa? Siapa yang tahu? Surat apa, ikhwan?
bukan hadiah ya. Hadiah HP ya mana-mana. Surat apa? Siapa yang tahu bahwasanya semua makhluk itu apa? Beribadah kepada Allah. Kalau nggak salah di surat An-Nur ya. Di surat An-Nur dan surat Al-Hajj. Anak khawatir ayatnya mau salah, antum nanti cek ya. Ayat belasan kalau nggak salah. Contohnya di surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah." Kata Allah Subhanahu wa taala, semua hewan bahkan sampai burung yang terbang itu mereka semua paham bagaimana cara sholat mereka. Bayangkan, hewan pun sholat. Cuma sholatnya ya nggak kayak kita. Azan terus pada di masjid ya gue. Enggak. Sujud, ruku, enggak. Mereka punya caranya masing-masing ya kan. Loh Ustaz, berarti mereka mukallaf? Tidak. Nanti disebutkan sama Syekh Abdul Razak. Li'annaha laisa mukallafah. Ya. Mereka bukan hewan, bukan makhluk yang mukallaf, yang dibebani syariat. Tapi mereka tetap beribadah kepada Allah. Adapun di surat Al-Hajj lebih lengkap lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab." Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang ada di langit dan bumi semua bersujud kepada Allah. Matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, bahkan sampai makhluk yang melata pun semuanya sujud kepada Allah. Sujudnya sih kepriwe Ustadz? Ya sudah ada caranya sendiri-sendiri. Sudah ada caranya sendiri. Ini disebutkan dalam Al-Quran dan kita wajib mengimaninya. Bayangkan, berarti kan semua hewan, Ivan, semua hewan. Hewan siapa, Bay? Hewan apa, Bay? Hewan? Hah? Hewan apa, Bay, Zahron? Kucing. Kucing pun sholat, masa menungsa ora? Selain kucing apa? Anjing. Anjing pun sholat, masa menungsa ora? Kebangetan. Kambing. Ketek. Ketek sholat, Ikhwan. Jangan sampai kita yang ngaku muslim ora sholat. Apa maning? Hah? Tikus, ayam, babi dan lainnya, udah ya. Dan lain-lainnya. Itu semua apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa manusia yang punya akal kebangetannya melebihi hewan-hewan tersebut ya. Afala ta'qilun? Apakah mereka tidak berpikir? Nah, kemudian waqala Allahu azza wa jalla, وقال الله جل وعلا وإذا الوحوش حشرت تحشر ويقتص لبعضها من بعض. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhusyu husyirat. Bahkan sampai hewan-hewan buas pun mereka akan dibangkitkan. Berarti singa, serigala, beruang, buaya, apalagi kodok apa hewan buas? Hah? Ular ya, hyena dan lain-lain. Itu semua akan dibangkitkan dan mereka akan saling membalas. Kalau hewan-hewan yang seperti ini saja akan dibangkitkan, apalagi manusia. Kalau hewan-hewan seperti ini saja akan dipersilahkan oleh Allah saling membalas, apalagi manusia. Jauh lebih akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rawal Imam Ahmad, rawal Imamul Ahmad fi musnadihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظرنا لشاتين تنتطحان فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان قلت لا أدري قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما أي يوم القيامة. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau cerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku pernah sedang bersama dengan Nabi. Siapa yang sama Nabi, Ikhwan? Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu hari aku pernah sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadharna lisyataini tantatihani. Dan ketika itu aku melihat ada dua kambing yang saling seruduk menyeruduk. Abu Dzar sama Nabi ngelihat pemandangan kambing lagi seruduk nyeruduk. Ketika itu Nabi SAW bertanya kepadaku, ya Abu Dzar, hal tadri fima tantatihan? Wahai Abu Dzar, tahukah kamu kenapa keduanya saling menanduk? Wahai Abu Dzar, tahukah kamu kenapa kok dua kambing itu saling menanduk? Qultu la adri. Maka aku pun menjawab, enggak tahu wahai Rasul. Nek orang ngerti yang jawab, orang ngerti, aja ngarang cerita. Oh itu saling nanduk karena selingkuh Ustaz. Ngerti Kang Di. Ya. Akhirnya enggak terima ini. Atau oh itu saling tanduk karena rebutan makanan Ustaz. Kalau enggak tahu ya enggak usah jawab. Contoh Abu Dzar. Padahal Abu Dzar ini kan mantan laki-laki yang sangat apa Ikhwan? Ya sangat tegas banget ya. Tapi kalau melihat sesuatu yang nggak tahu ya bilang la adri. La adri ya Rasulullah. Aku nggak tahu wahai Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, lakinnallaha yadri. Kamu nggak tahu, tapi Allah tahu. Wa sayaqdi bainahuma. Dan nanti di hari kiamat mereka akan dikisos. Mereka akan saling membalas. Siapa yang zolimnya lebih berat, maka itulah yang berhak akan mendapatkan balasan di akhirat. Yaitu di hari kiamat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Kemudian wahadzal qisasu baina وهذا القصاص بين هذه الدواب والوحوش والطير يوم القيامة ليس من باب التكليف لأنها ليست مكلفة ولكنه من باب إقامة العدل وإظهاره وكماله في ذلك اليوم لجميع الخلائق. Naam, barakallahu fiik. Kemudian Syekh Abdul Razak mengomentari hadis ini, wa hadzal qisasu baina hadad dawabi wal wuhushi wat tayri yaumal qiyamati laisa min babit taklif. Adanya kisos antara hewan-hewan ini, yaitu hewan apa saja tadi? Hewan yang buas maupun yang tidak buas, hewan yang terbang maupun yang tidak terbang. Itu semua kisos yang terjadi di antara mereka laisa min babit taklif. Ditegakkan bukan karena beban syariat, bukan. Li'annaha laisat mukallaf. Karena hewan-hewan itu bukan mukallaf. Mukallaf siapa, Ikhwan? Mukallaf itu apa mukallaf? Makhluk yang dibebani syariat. Siapa makhluk yang dibebani syariat? Siapa? Hah? Manusia dan jawab jin tadi? Manusia dan jin. Nah, manusia dan jin. Kita dibebani syariat. Begitu pula dengan jin. Ya.
Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ustaz, berarti jin suruh ibadah juga? Iya jawabannya. Jin-jin itu dibebani syariat. Mereka diperintahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hewan tidak. Lah terus apa maksud hewan-hewan tersebut saling mengkisos? Kata beliau, walakinnahu min babi iqamatil adl. Itu semua sebagai bentuk keadilan yang ingin Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita. Bahwa semuanya itu tidak ada yang dizolimi, ikhwan. Semuanya tidak akan ada yang dizolimi. Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat benar-benar akan menghakimi perkara dengan seadil-adilnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Siapa hakim yang lebih adil daripada Allah? Enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Saking adilnya, hewan pun akan dipersilahkan saling ngiksos. Saking adilnya, ikhwan. Makanya antum jangan khawatir ketika hak antum, hak kita belum dapat di dunia, percayalah nanti di akhirat kita akan mendapatkan hak kita. Dan itu jauh lebih indah, jauh lebih istimewa, jauh lebih luar biasa dari apa yang ada di dunia ini. Jangan khawatir, semuanya akan dibalas. Pada akhirnya semuanya akan dibalas. Wa idharihi, dan sebagai bentuk untuk menampakkannya, ya, kisos tersebut, wa kamalihi fi dzalikal yaum li jami'il khalaik, dan sebagai penyempurna balasan bagi mereka para makhluk yang dibangkitkan kelak di hari kiamat. Ini pembahasan kita mengenai hadis dari bab hukukul ummal. Kurang berapa menit ini? Masih lama nggak? 3 menit? Ada pertanyaan? Nanti ini kan sudah selesai ya. Nah, udah adzan dulu, tafadhol. Tafadhol adzan. Loh, itu bunyi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana mau izin tanya. Ana pernah membuat ibu nangis karena saya tahu privasi orang tua saya yang seharusnya saya tidak tahu. Apakah seperti itu saya akan dibalas juga di akhirat? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, semuanya akan dibalas. Semuanya akan dibalas. Mau itu kezoliman fisik, kezoliman perasaan, semuanya akan dibalas sesuai dengan kadarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya. Bismillah gutul ya. Gutul itu apa? Nyampe. Kalau misalnya ada ustadz mandang fisik saat pelajaran, itu akan dibalas nggak ustadz? Iya, dibalas. Ya. Kan zolim. Ya kalau misalnya dijadikan bulian gitu ya. Nah, tafadhol adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Wassalamu ala rasulullah ma ba'd. Kita ke pertanyaan ya. Yang bisa Anda jawab ya Anda jawab, kalau tidak ya mohon maaf. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Waalaikumsalam. Tadi kan antum bilang burung juga beribadah. Kalau ibadah kan ada agamanya. Tapi kalau burung ada yang melakukan kesyirikan apa enggak Tad? Misalnya nyembah pohon atau nyembah burung lain, syukron. Wallahu a'lam. Zahir ayatnya mereka sujud, berarti taat. Berarti mereka semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah di suatu hari nanti kisosnya lebih sakit? Syukron. Wallahu taala a'lam. Kalau kisos sana belum tahu ya. Tapi kalau sudah ke neraka ya balasannya jauh lebih sakit. Balasannya jauh lebih sakit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu Ustaz, amin. Afan Ustaz, ana izin bertanya. Kan tadi Ustaz sampaikan katanya hewan sama hewan akan diadili. Misalkan kita kurban.
atau nyembelih hewan, apakah kita juga akan dikisos sembelih juga Ustaz? Ya enggak. Kenapa enggak? Karena itu syariat terkecualikan. Kalau yang disyariatkan maka kita tidak kena kisos. Ya. Gimana orang Allah yang menyuruh kita untuk berkurban, masa kita nanti akan disembelih sama kambing gitu, sembelih sama sapi? Enggak. Sebagaimana pertanyaan ini tadi, ada yang tanya mengenai cicak. Ya. Cicak, kalau kita bunuh cicak itu gimana Ustadz? Ya. Apakah dikisos dan apakah cicak itu kemudian, kan katanya tadi sujud, beribadah, apakah perlu dibunuh? Ya, ya dibunuh karena ada perintahnya, ada hadisnya. Begitu pula dengan ular, ular yang berbisa, pokoknya hewan-hewan yang mengancam, maka yang seperti itu boleh untuk dibunuh. Karena keselamatan kita jauh lebih berhak, ikhwan, lebih diutamakan. Maka nggak apa-apa, ada pengecualian di situ. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, kalau kita ngejek teman, itu berarti dibalas di hari kiamat. Nah kan saya sering ngejek teman tompel. Terus berarti nanti dibalas di hari kiamat ke teman satu asrama. Terima kasih. Syukron, jazakumullah khairan. Ya semuanya akan dibalas, Ikhwan. Ngejek tompel itu menyakiti apa enggak? Apa teman antum yang sengaja panggil saya tompel gitu? Hah? Kalau misalnya teman antum enggak terima, kalau teman antum enggak terima, maka berarti itu kezoliman dan ada balasannya. Kecuali kalau teman antum malah senang, bangga, santai gitu ya. Antum dipanggil ini enggak apa-apa? Enggak apa-apa Ustaz. Antum enggak marah? Enggak Ustaz. Ya sudah, enggak ada kisos. Berarti dihalalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak telah memilih pertanyaan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan keikhlasan Ustadz. Amin. Afwan Ustadz, izin tanya, jika saya melakukan zolim kepada seseorang, lalu saya minta maaf dan alhamdulillahnya dia memaafkan. Apakah ada kisosnya Ustadz? Kalau saling memaafkan ya tidak, insya Allah. Semuanya sudah halal. Tidak ada kisosnya. Hmm. Assalamualaikum Ustadz. Kan kalau di surga boleh minta apa aja Ustadz. Misalnya kita minta HP buat scroll TikTok. Nanti isi TikToknya apa Ustadz? Terus nih ada doa nih dari yang tanya. Semoga yang datang ke majelis ini semuanya masuk surga. Amin. Harusnya kurang ini. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Karena belum tentu orang yang masuk surga itu nggak diazab, belum tentu. Bisa jadi mampir dulu ke neraka baru surga. Makanya kurang tepat ini. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Boleh download aplikasi itu ya. Maka jawabannya ya antum boleh. Bahkan antum sendiri yang ngatur algoritmanya. Antum sendiri yang ngatur. Ngatur apa ikhwan? Videonya apa saja. Apapun yang antum tonton, bahkan antum masuk ke dalam TikTok itu juga boleh. Di surga bebas, sebebas-bebasnya. Kayaknya yang anak ya anak jamin antum ketika masuk surga nggak inget itu, nggak inget aplikasi ini aplikasi itu, nggak. Antum akan ingat, antum akan menikmati sesuatu yang jauh lebih nikmat dari aplikasi itu ya. Nah,
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa Ustaz bertanya? Semua makhluk akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat. Pertanyaannya, balasan pada hari kiamat itu setimpal atau lebih berat? Setimpal. Ya. Setimpal, nggak ada yang dizolimi. Ini tentang waris ya. Antum tanya ke Ustadz Aji ya. Ustadz Aji. Jika hewan buas seperti harimau menzolimi zebra, itu dikisos enggak Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Ahsanallah ilaihi. Antum mendoakan siapa ini? Ahsanallah ilaihi. Ilaika ya. Apa Ustaz? Izin bertanya, bagaimana cara ngelupain seseorang? Allah. Gak usah dijawab ya. Gak usah lah. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, kan cacing hewan. Apa ini? Hewan. Nah. Dan cara ibadahnya gimana? Kan hewan gak bisa wudhu sama gak bisa. Ya tadi kan Anda udah sampaikan, mereka semua punya tata cara ibadahnya masing-masing. Gak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran maupun hadis. Ya sudah. Kita beriman sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Allahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika ada suatu kajian, di dalamnya terdapat seorang ustadz. Ustadz tersebut saat menyampaikan sebuah sabda, sabda siapa ini? Itu benar dan juga betul cara penyampaiannya, Masya Allah. Antum bisa menilai berarti ya. Tapi ustadz itu membawa benda, yaitu sesajen. Apakah kita boleh mengikuti kajiannya Ustaz? Sesajen siapa? Sesajen apa? Sesajen apa sesajen? Ya mungkin benda-benda mistik mungkin ya. Atau sajen kan berarti ya makanan yang untuk ritual-ritual gitu. Ya antum pastikan dulu itu makanan untuk sajen apa enggak. Ono suguhan jeruk, pisang, nggak Ustaz kan darani sesajen. Ini nanti dikira sesajen, dipastikan dulu. Ada pisang, ada jeruk, ada kelapa mungkin. Ya, ada apa lagi? Ya, ada menyan. Loh, Ustaz ada menyannya Ustaz. Bisa jadi itu bukan menyan, tapi apa ikhwan? Parfum. Ya, yang seperti menyan, ya, yang ada asapnya. Jadi dipastikan dulu. Nah kemudian kalau ternyata sudah terbukti itu adalah sajen, ada ritual kesyirikan dalam kajiannya, maka yang pertama itu bukan ustadz yang benar. Di mana dia menyampaikan hadis, ayat yang katanya antum benar, tapi kok sampingannya ada ritual-ritual kesyirikan. Itu bukan ustadz yang benar. Yang kedua, jauhi. Jangan ngaji sama ustadz yang seperti itu. Kalau itu dipastikan adalah sesajen. Tapi kalau hanya dugaan ya nggak boleh. Antum harus pastikan dulu itu sajen atau bukan. Jangan-jangan itu hanya suguhan makanan. Ya. Maka harus dipastikan, jangan langsung memvonis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktatim subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.